Perkembangan kota Surabaya yang begitu pesat menjadi rumah bagi banyak industri dan para pelaku bisnis. Kemajuan kota ini tak terlepas dari pembangunan infrastruktur dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Dan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, pemerintah kota Surabaya melirik perkembangan teknologi digital yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam sistem pemerintahan. Salah satunya adalah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement. Sebelum adanya sistem pengadaan secara elektronik, pengadaan masih dilakukan secara manual yang menimbulkan beberapa persoalan yang berdampak pada pemerintah kota maupun penyedia barang dan jasa. Sistem pelelangan masih manual itu saya kira sangat-sangat ribet karena satu harus melalui beberapa tahap. Satu, kita harus datang melalui pengumuman juga, kita harus, kalau kita menyiapkan seluruh data-data melalui fotokopi, harus fotokopi dulu menyiapkan data-data itu kan perlu jangka waktu yang lama. Mengikuti pelelangannya itu mulai dari pengumumannya lihat di koran gitu atau di papan pengumuman di dinas PU seperti itu. Tapi kalau kebetulan nggak lihat itu ya nggak tahu kalau ada lelang. Belum lagi kalau ada komputer kita yang sedikit main tangan begitu, kita dihalang-halangi untuk masuk ke lokasi panitia. Dokumen sudah siap, tidak bisa dimasukkan karena ulah yang mereka yang tidak bertanggung jawab ya. Ya kita biasanya menghindar saja ya, daripada kita kontak fisik yang mendingan tidak usah dimasukkan. Ya tidak dipungkiri banyak sekali proyek-proyek diatur ya. Diatur pemenangnya. Ketika mereka menawar bareng-bareng, ada 10 orang menawar ngomong-ngomong di luar, oh yang menang si A, si B, itu bisa dibikin seperti itu dulu ya. Karena mereka tahu yang daftar siapa, yang ikut siapa, dari daftar hadir, dari kehadiran, mereka bisa dilihat langsung. Mereka melakukan kegiatan yang merugikan kami panitia lelang pada saat itu. Nah, kemudian setelah mereka melakukan itu, oh ini harus dipatahkan dengan sesuatu yang memang mereka tidak harus ketemu. Gitu. Salah satu caranya yaitu dengan elektronik. Melihat segala permasalahan itulah, pada tahun 2003, Surabaya memulai sistem pengadaan secara elektronik. Pada awalnya, ULP Surabaya pun harus kembali beradaptasi dengan sistem baru ini. Tapi dengan awal yang memang harus dipaksakan ini, teman-teman sekarang merasa nyaman melakukan proses pelelangan secara elektronik. Mau tidak mau harus mau. Melalui sistem pengadaan ini, para penyedia barang dan jasa dapat melihat paket-paket yang diumumkan dan melakukan penawarannya secara terbuka. Dari dinas terkait yang akan mengajukan paket pengadaan juga dimudahkan dengan daftar harga dan barang pembuatan paket yang telah tersedia dalam sistem melalui e-katalog dan e-purchasing. Saya bisa langsung masuk melalui e-katalog itu, langsung kita bisa beli mana yang kita inginkan disesuaikan dengan anggaran. Gitu. Kalau dulu kan semua merek bisa masuk, merek Cina, merek aduh. Begitupun dengan unit layanan pengadaan yang dengan mudah dapat melihat, mengevaluasi, dan memilih para penyedia barang dan jasa yang sebelumnya sudah terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik. Selain menawarkan sistem yang sangat mudah, proses pembuatan paket pekerjaan ULP Surabaya juga melakukan inovasi dalam hal transparansi. Hal tersebut terlihat dalam rapat koordinasi yang selalu diselenggarakan dengan mengundang tenaga ahli dari akademisi, praktisi, kejaksaan maupun kepolisian untuk membahas spesifikasi dan mutu produk, terutama untuk paket pekerjaan yang strategis. Kalau misalnya kita tidak rakorkan, kita tidak lakukan rapat koordinasi di sini, Pokja tidak akan tahu apa yang akan dilelangkan. Terus kemudian kalau tidak kita bahas secara detail paket-paket, takutnya itu mengarah ke merek tertentu, kemudian mengarah ke hal-hal yang memang tidak diinginkan pada proses pelelangan itu. Jadi biar semua tahu, oh yang dilelangkan itu ini, yang harus dilakukan ini, sehingga pada proses pelelangan selanjutnya itu sudah benar. Bukan hanya kemudahan dari e-katalog dan e-purchasing yang terdapat dalam sistem ini. Dalam tahap pembuatan kontrak, terdapat aplikasi e-delivery di mana dinas terkait hanya perlu memilih jenis kontrak yang tersedia sesuai dengan pengadaan yang dibutuhkan.
Hal ini mempermudah dan mempercepat proses kontrak antar pemerintah kota dan penyedia barang dan jasa. Alhamdulillah di kami kontrak-kontrak itu sudah melalui e-delivery. Dengan adanya e-delivery memang meminimalisir untuk human error ya. Jadi teman-teman tetap tapi ketelitian tetap, tetapi itu sudah jauh lebih baik dengan adanya e-delivery. Intinya tuh kami tidak membuat kontrak sendiri tapi sudah ada format dan kami tinggal mengganti sesuai dengan kebutuhan kami. Selanjutnya, untuk monitoring pekerjaan dan memudahkan pembayaran kepada penyedia jasa, sistem e-procurement ini juga terintegrasi langsung dengan e-payment. Dokumen permohonan pembayaran cukup diunggah ke dalam aplikasi dan apabila sudah sesuai, maka dinas terkait bisa melakukan approval kapanpun dan dimanapun. E-payment juga merupakan fungsi kontrol bagi PPK dalam pemantauan proses pekerjaan. Progres-progres ini sudah diisi. Kalau dulu kan nggak manual, gampang nanti laporannya bikin progres itu, cek di lapangan dilihat ternyata progresnya di smokkel istilahnya apa ya, direkayasa ya, itu paling mungkin muncul sebuah kesalahan. Jadi ketika nanti ada pemeriksaan nggak cocok semua, minggu ini dengan minggu tertentu laporannya harusnya jumlahnya totalnya 14%, ternyata di situ tulis 15%. Tapi kalau pakai e-payment ini enggak. Jadi runtut, enak, itu paling gampang. Dengan sistem yang saling terintegrasi, proses penyelenggaraan barang dan jasa pun transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Ya kalau dulu nggak aman, kalau setelah unbasing kita ditungguin di mobil, ya bisa-bisa diancam kita. Kalau sekarang kan tidak ada interaksi langsung antara penyedia dengan PPK dan juga dengan teman-teman Pokja. Lebih damai, lebih seneng, lebih aman. Kita nggak perlu keluar rumah atau kita cukup melalui HP juga bisa, online kan gitu. Untuk lihat pengumuman, pelelangan, waktunya, waktu upload dokumen penawaran juga, kita juga terbantu di situ. Persaingan sangat sehat ya, itu tergantung dari kita sendiri sebetulnya. Jadi kita tidak tahu siapa kompetitor kita hanya fokus pada objek dokumen yang minta ditawarkan. Kalau kita sudah tender, sudah usaha maksimal, kemudian walaupun kita sudah yang terbaik tidak dimenangkan, ya itu bukan rezeki berarti kan gitu. Jadi itu ada satu pembelajaran kita, ya sudah cari proyek lain aja kalau yang satu-satu kita kalah. E-procurement yang dibuat Surabaya ini nusuk ke jantungnya, jantung dari proses semuanya. Jadi nusuk maksudnya kena di jantungnya itu. Jadi di jantungnya proses semuanya itu. Karena disitulah kemudian ditengarai bahwa ya tadi banyak macam-macam permainan di situ, satu. Kemudian yang kedua, proses pengadaan itu kompetitifnya juga di situ. Nah, kemudian yang ketiga itu juga sudah tidak ada lagi orang bisa menguasai proyek itu seluruhnya milik dia gitu, nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur itu. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik itu sangat jitu untuk mencegah yang pertama KKN, kemudian yang kedua penghematan, karena Surabaya bisa menghemat 20-25% dari pengadaan barang jasa elektronik ini. Kemudian yang berikutnya cepat, kemudian tepat, karena kalau manusia itu bisa lelah, tapi kalau alat lebih stabil dari itu. Pengadaan barang dan jasa yang benar adalah jantung dari pembangunan sebuah kota, dan sistem pengadaan secara elektronik ini membantu mewujudkan Surabaya menjadi kota yang maju, bersih, dan transparan.